apalagi dari ranking klasemennya juga mungkin saja memang Onyx bakal menjadi pilihan. Cuman ya untuk 10 hero yang sudah muncul, jujur gue ngeliat draftnya Pendekar kayak terbaca sekali sih sebenarnya. Harusnya Onyx pun sudah sangat terbiasa dengan draftnya Pendekar yang jarang banget berbeda. Bahkan keduanya sama. Dari awal kayak gue udah bahasin Esmeralda terus ya memang karena memang Onyx suka Esmeralda, simpelnya kayak gitu sih. Iya, sesimpel itu, tapi ya itu dia 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim di game pembukaan kita. Match kedua pertemuan antara Onyx Prodigy berhadapan dengan Pendekar. So this is it, game kita yang pertama. Oke, early game lagi-lagi nih dengan start buff yang berbeda. Purple buff untuk teman-teman dari Pendekar, sementara orange buff juga untuk dari Onyx. Kalau power untuk paling cepat lah dari pattern jungle-nya mungkin yang dibantu duluan itu yang akan clear. Tapi untuk invasi, Martis itu lebih berpotensi daripada Fredrin. Karena untuk power di awal, immune-nya, attack speed-nya, dan damage-nya itu lebih sama. Ya, dan lebih seru juga sih untuk bagaimana kalkulasi yang bakal dikeluarkan untuk Kino dan juga Boy. Power retribusinya di area objektif netral, dan menariknya kita lihat sudah ada gangguan yang diberikan antara Trimarsky dan juga dari sisi roamer mereka ya. Ini mungkin yang dibahas sama lu tadi ya, Lim ya? Iya ini nih, yang roamernya kayak Owen, dia coba ngambil satu. Biasanya dia nge-skip Lito Wanderer. Jadi biarin jungle lawannya itu ngambil Lito, dia akan ngebeli waktu kan. Nah sementara Owennya ngambil jungle, itu bakal lumayan banget. Berasa sih untuk ngebuat jungle mereka tersendat dari pengambilan level di level 4 maksimalnya untuk bisa nge-secure semua resource mereka. Dan kita bakal lihat dengan adanya pola tersebut seperti apa teman-teman dari dua belah jungle bisa ngamanin. Karena udah ada pertemuan menariknya nih antara Ikino dan juga Boy. Menariknya Ikino udah mulai masuk ke level 4 dan Boy tertahan di 3 level. Iya, jungle-nya habis kan tadi dan udah mulai ditabrak. Bakal diterobos, bakal coba untuk mulai dipaksa masuk dengan area satu buat serangan. Boy masih bisa bertahan. Tapi nampaknya Lutfi bakal coba untuk mulai bertindak memberikan satu buah badan. Tapi lihat one last hit, almost, tapi masih bisa mundur ke area belakang. Oke, dua yang low, Boy dan juga Lutfi. Turtle bisa dikuasai oleh Pendekar. Emang nggak dapat kill, cuman ya akhirnya terpaksa recall, itu ngeberi waktu juga. Free Turtle seharusnya, tergantung rotasi selanjutnya setelah Turtle, Pendekar mau kemana. Ya, kalau kita lihat ada zoning out juga dan nampaknya Boy gak cukup waktu untuk bisa masuk ke teritorial tersebut yang ngebuat Pendekar dapetin modal awal nih dari objektif netral. Paling nggak retry-nya kepancing tadi. Ya. Karena kalau Ikino nggak retry, mungkin next move-nya itu udah bukan ke purple dari Pendekar. Tapi bisa masuk ke orange mungkin, atau ambil jungle dari Onyx juga. Sementara untuk, nah ini untuk emblem nih. Yang kayak tadi gue bahas, Pendekar menggunakan jungle assassin, ya untuk emblemnya maksudnya. Assassin di dasarnya dan Trill di talent pertama. Untuk rotasi, untuk pattern farming, yaitu bikin lebih cepat. Perbedaannya ada di Vitality, karena Boy juga dia salah satu frontliner utama, jadi nggak boleh gampang untuk di down. Iya, nggak boleh sampai rentan, dia harus bisa jadi sandbag-nya juga untuk teman-teman dari Onyx. Tapi menariknya dengan power durability jungle yang dibawa oleh Pendekar, fokus damage nanti akan mengarah ke area Botski karena udah ada ada Weapon Master dan juga Fatal bener yang udah diamankan oleh Botski di sana untuk nambahin karya kritikalnya. Dan slow but sure, kalau ngebahas karya Botski, dia bisa at least tipis-tipis lah secure karya Gold Cell, tapi di area mid lane ada satu buah gerakan dan Frost Blood berhasil diamankan begitu saja oleh seorang Ikino. Oke, menarik sekali. Dengan Purify juga ya, Botski lumayan secure, nggak gampang buat di pick off juga. Jadi Owen harus cari target yang lain. Dan ini susah banget loh, ketika Chow roamer bertemu dengan Ruby roamer, itu susah banget initiate-nya. Ditambah ya Purify juga dari Botski, kayaknya udah harus ganti target deh. Mending rotasi ke XP sekalian, tapi bawa banyak orang. Ditarik. I'm offended, konek karya 2 member, bakal coba di follow up lagi ada Terrified Effect. Gara-gara Boy masih bisa bertahan dan mundur ke belakang. Dan Bruce Bobby harus teroutplay dengan adanya damage parut yang masuk ke area dirinya. Gila di Montek ya, itu dia Flicker dan Wave Dragon. Posisi yang bagus banget, makan Ruby adalah salah satu solusi juga. Karena ketika mungkin coba makan ke arah Floki gitu kan, malah Ruby-nya dari Chris Bobby bakal nge-backup. Nah itu bakal susah, jadi daripada cari target mahal, mending makan tukang backupnya.
ngebuat posisi dari belakangnya itu udah nggak safe, tapi nampaknya udah selesai nih kendala yang sudah dialami. Dan back to the game again, ada 1-2 gerakan, I'm open dan Connect Karya Owen masih sempat untuk melakukan 1-2 Frega, dan again ada 1-1 last hit, tapi Owen to survive, dan Turtle berhasil disikir begitu saja oleh seorang Ikine Boy. Wrestleworld dijuk Rimarki menjaga perjalanan pulang dari seorang Boy, dan 2 pemain down untuk Onyx Prodigy. Oke, keuntungan sebetulnya jauh banget untuk pendekar. Turtle-nya di secure, mereka dapat kill-nya juga. Mungkin untuk objektif pertama nih, XP lane ataupun gold lane sama-sama kuat juga dari pendekar, bisa banget untuk ngambil turret duluan. Dan lihat rotasi cepat dari pendekar, top lane bisa langsung di-secure. Ya, langsung diamankan begitu saja. Berikut juga ada 1 buat serangan yang mengarah ke area Lutfi, dan Prita kembali berhasil diamankan oleh tim pendekar. 3.400 langsung didapatkan secara instan tadi dengan adanya fight di turtle kedua. Lagi-lagi ya, Onyx mereka butuh banget item untuk scalingnya. Lebih butuh item daripada Bruno, sama sih. Sama-sama power critical. Tapi dengan keunggulan gold yang kelihatan, ini artinya memang dari Boteski juga akan lebih tajir ya. Lebih siap nanti dengan Husklow dan Berserkernya. Bisa ngasih impact yang maksimal. Dan ya jangan lupa juga nih, untuk kalian ada diskon 30% untuk draw pertama ya. Jadi dapatkan skin-skin menarik nih. Lagi ada skin Lilia yang keren banget tau Lilia. Ya, Neo Beast ya, Lilia sama Fredrin yang tuh lagi dipakai sama Boy itu. Bagus banget efeknya, kalau bisa langsung cek sekarang juga dan secure 30% di 10 kali draw pertama. Dan ya, back to the game again, dimana kalau kita lihat di bakal coba untuk cari pertukaran, tapi nampaknya backup-nya diberikan. Ada 1 buah flankingan, real world manipulation, menjaga perjalanan pulang, dan Bucky menjadi korban pertama. Bakal coba di-follow lagi dengan area free space, 1 tarot berhasil diamankan oleh Onyx Prodigy, dan korban punishment negara kiri Boy yang harus tumbang di area bottom lane. Wah, gue pikir Ikino mau nabrak loh tadi. Cuman Decimate-nya kayaknya nggak dapetin lasit karena larinya nggak kencang kan. Untuk threat-nya bagus banget dari Onyx. Dia kehilangan Boy memang, tapi dia ngebuka objektif yang akhirnya bisa di-secure. Top lane-nya juga lumayan free. Lutfi bisa dapetin beberapa item dan buset, makan Owen kah? Oh, out of nowhere ada 1 buah penalty zone yang tiba-tiba dibuka oleh Trimarski untuk teori ancaman. At least ada informasi lah ya, karena gerakan dari pendekar juga mengarahkan Turtle. Perfect Turtle dari teman-teman pendekar di sini. Tapi turret atasnya hancur. Jadi kayak langsung dibalikin secara instan gitu loh. Gerakan Onyx ke bawah, dia dapetin turret, atasnya juga sekalian, bayarannya cuma turtle. Ya hitungannya secara garis besar malah pendekar yang rugi sih. Yang tadinya kan momennya ada di mereka, hampir 4.000 gold, sekarang jadi ketarik 2.500 gold. Masih dipegang pendekar, cuman ya akhirnya kan jadi turun. Ya, akhirnya ada chance ya, ada value yang bisa didapatkan oleh Onyx Prodigy untuk memulihkan perekonomian mereka yang sempat di-lead oleh pendekar. Dan again, ada 1 buah I'm open dan kembali mengarah Carry Owen dengan verified event dan juga penalty zone membuat killing free berhasil diamankan oleh seorang Trimarki. Sebisa mungkin Onyx harus bisa menghindari fight dulu sih. Mereka susah banget untuk team fight sekarang. Walaupun pegang gift, tapi jangan lupa Floki pun bisa copy reward manipulation. Bahkan agresivitasnya juga udah mulai dikeluarin. Jika bakal langsung damage dari Boteski ke turret besar banget. Gak ketahan even sama 2 player. Reward kepencet kayaknya. Oke, kita move on lagi. Dan sebenarnya Boteski dia lumayan gampang kabur lah tadi. Dia punya tackle, dia punya purify juga kan. Jadi Boy pun gue rasa nggak bakal sampai nih ke arah Boteski. Satu-satunya yang bisa nyampe itu paling Owen. Nah, Owen itu bisa di-counter sama Crisphobia. Jadi tugasnya pendekar nanti tinggal jagain aja Boteskinya gimana pun caranya, jangan sampai ada yang kedekat ke arah Bruno-nya. Iya, karena sejauh ini Boteski belum dapetin perolehan dari KDA ya. Hanya perolehan point dead saja, yang dimana itu sebenarnya dibayar dengan bagaimana objektif yang udah bisa di-secure juga oleh Boteski. Karena temponya berjalan di menit ke-8, ini slow but sure banget. Killzone-nya juga terlalu banyak diamankan oleh kedua belah tim, tapi objektifnya jalan banget sebetulnya. Coba defense sendiri kayak aman sih harusnya. Dia menang level juga dan Odinit. Ya, ada 1 buah real world manipulations. Owen bakal coba untuk play mundur karena belakang, tapi kali ini Crisphobia berhasil mengklaim karya 1 poin eliminasi. Dan ada 1 buah penalti zone mengarah kembali karya Boy, dan real world manipulations yang dihindari begitu saja oleh pemain-pemain dari pendekar, dan 1 objektif turret yang berhasil kembali di-secure oleh seorang Boteski. 4 lawan 5 dan itu masih dimenangin sama pendekar. Tidak ada follow up damage yang bisa diberikan. Owen udah ngebuka flickernya, 12 Dragon, tapi nggak bisa dieksekusi sama sekali. Dengan adanya Ikino juga tadi di bagian bawah yang bisa ngebeli waktu, dan Lord bisa di-secure secara free. Pendekar
Apa yang terjadi dengan Onyx nih? Wah, kilat banget sih itu, dan bahkan mereka langsung secara cepat masuk ke area outer middle base untuk dapetin karya mapping controlnya. Dan tepat di menit 9, Lord yang pertama biasanya ini bakal kasih dampak yang besar banget. Apalagi tanpa Lord aja 2 inner turret hilang. Makanya ada sesuatu yang berbeda dari Onyx kali ini nih. Gua entah itu memang dari gameplay yang gak connect dengan draft yang sudah disiapkan oleh pelatihnya, atau memang ada masalah lain karena gerakannya pun ada beberapa yang maksimal, ada beberapa yang malah ngambil resiko doang. Gue ngeliatnya nggak ada untungnya sama sekali. Tapi untuk power defense-nya, ya long range-nya dipegang sama Cherry. Dan untuk marksman-nya juga dia punya range yang lumayan lah. Dan mobilitas yang tinggi juga dari Retail. Mungkin membuat dari D-nya ini agak susah ditangkap ya. Sekalipun Floki ambil real world manipulation, ada sprint juga nantinya yang sebentar lagi ready dari D yang mampu untuk keluar. Iya, benar. Untuk nge-reduce beberapa soul effect yang masuk dan juga melarikan diri dari serangan. Sedangkan ada satu Magic Sentry yang memperlihatkan 4 pemain pendekar cukup meriah berkumpul untuk mengawal satu Lord. Mereka nggak mau membuang peluang. Mereka bakal coba untuk berikan satu buah serangan yang langsung disambut negara satu buah real world manipulation dan tendangan mundur dari arah sisi Owen mengarahkan satu member tim pendekar dan nampaknya gagal berhasil menghancurkan karya satu base Tara, sedangkan Boy maju ke depan. Appraisal Ward masih bisa ditahan. Yap, satu landing dipegang Lutfi, dia kontrol untuk landing bawahnya. Midnya nggak berhasil dihancurin, top lane tadi tercicil aja karena masih ada pasif dari base turret juga. Membuat itu agak memang susah kalau mau ngambil base turret di awal. Makanya biasanya nungguin enhance ward. Dan untuk ya landing bawah yang dipegang defensif dari Onyx ini selalu terjadi nih. Ini bagus banget. Jadi nggak ada 3 lane push. Dia paksa gimana caranya biar 2 lane aja. Tapi Owen oke, masih bisa survive dari serangan lanjutan yang sudah dilakukan, tapi masuk ke menit 11 ini udah mulai beranjak ke full pack item juga. Bicara soal god lane, dua-duanya power critical udah keluar juga di sini, Alim. Ya, sama-sama tipikal critical hero ya. Bedanya mungkin Bruno-nya lebih fat lah, untuk dari goldnya lebih banyak, berbeda sekitar 1000 gold. Tapi untuk Fredrin nih dari Boy, bagus banget dia langsung ke anti-Quiras. Nah ini yang membuat akhirnya dia bisa nahan beberapa damage yang ada dari pendekar. Item keduanya pun nggak langsung Guardian Helmet, dia bikin Silence Rope dulu untuk meminimalisir damage dari Floki dan juga mungkin spam-spam dari depannya. Ya, at least bisa ditahan ya. Sejauh ini juga Floki main aman banget. Damage yang masuk dari Floki tersampaikan juga, tapi ada satu buah ammo pendek di sana yang tadi nggak sempat mengenai karya dari sisi Owen juga. Dan sebenarnya kalau kita lihat situasi cukup safe ya, tapi belum ada satu buah serangan juga. Turtle Campers tetap by KFC. Mendadak Turtle yang kedua ini udah mulai muncul lagi. Iya, lot maksudnya. Dan kalau lihat dari flow kita di Starlium, cukup jarang gue ngelihat Starlium untuk Valentina ya. Tapi ya kegunaannya adalah ya true damage, power dari spell farm juga. Dia bisa makan bagian depan, kayak pokingan damage itu bakal terasa banget sama Boy, dan Boy yang udah ditarget. Iya, bakal selalu dirakat gitu saja dengan satu buah penalti zona juga Waldi yang dikeluarkan oleh seorang Potski, dan Owen control for defensive dan satu untuk nothing. Wah ini bisa jadi free Lord lagi kayaknya deh. Mungkin pilihan yang paling tepat untuk Onyx sekarang adalah mirroring. Cuman lumayan jauh juga nih objektif di bagian atas. D-nya udah langsung lari ke atas. Tapi kayaknya untuk dapetin inner turret agak susah nih. Karena Lordnya juga cepet banget kan. Mereka punya Bruno dari pendekar untuk bikin Lordnya ini bisa di meltdown secara cepat. Namun 3 lane pushnya ini yang perlu banget dilakukan oleh pendekar. Kalau Lutfi bisa ngelakuin hal yang sama kayak tadi, dia bisa pegang satu lane, itu mungkin menjadi hal yang positif untuk Onyx karena defensifnya jadi 2 lane aja. Mungkin base turretnya ada yang hancur di top lane, tapi kayak mungkin nggak 3 base turret jatuhnya yang hancur. Lucy ya, apalagi ini Lordnya power charge juga, mereka bakal maksimalin wave minion yang masuk. Sedangkan kalau kita lihat posisi dari Onyx Prodigy, ya kalau bahas tadi udah di-mention juga oleh Lim, ada Cherry ya, yang bakal dapetin high ground defendernya untuk mengusir mundur pemain-pemain pendekar yang udah mulai ready mengawal wave minion mereka, serta Lord yang bakal dibiarkan sendiri. Ikino mengikis sedikit at least dan nge-trigger pasif turret. Iya, masalahnya ini nggak ini sama sekali ya. Nggak ada turret yang bisa dihancurin selain yang di top lane, selain charge-nya. Mungkin untuk gelombang kedua. Bakal coba untuk mulai dimasukin gitu saja dari reward manipulations dan penalty zone yang tidak menaik target operasi. 2 base turret total berhasil diamankan oleh teman-teman dari pendekar, sedangkan Lord dibiarkan untuk di-melter terlebih dahulu oleh pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Masih cukup disiplin nampaknya, tapi mereka masih coba untuk mulai bermain di area lini pertahanan yang dimiliki oleh Onyx, di mana 3 base berhasil dipangkas dan pendekar
mereka masih cukup disiplin. Oke, 3 base turret yang hilang, tapi kayak pengen dipaksa Chibi Konsil. Ya, Konsil play-nya udah mulai dibuka begitu saja. Luffy menjadi target utama dan nampaknya Ikino bakal coba untuk mulai trigger bagaimana research yang diberikan. Sedangkan ada satu buah tendangan dua trigger ke area luar dari Primasi yang masih bisa men-sustain di damage yang diberikan dan real world manipulation dari seorang blok yang mengarah tempat karya Boy. Dan 4 pemain tersisa dari Onyx Prodigy masih coba untuk berusaha mengusir mundur sedangkan pendekar